Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah jemaah salat subuh dimulakan Allah. Kita lanjut mudzakarah fikih kita membahas tentang puasa. Kita buka majelis dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla wa jami'an alamin. Ikhna salam alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Alayhi jangan mati bagi Allah maafkan fi darani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah alhamdulillah. Oke, kita lanjut membahas tentang puasa. Sedikit kita mengulang kemarin bahwa puasa itu secara bahasa, ya dari segi bahasa artinya menahan. Pokoknya menahan apa saja kok menahan itu namanya shaum atau siam. Nah, kemudian yang dimaksud di sini tentunya puasa secara khusus, yaitu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Kemarin sudah kita bahas tentang syarat dan rukunnya. Nah, sekarang rukun puasa hanya dua saja. Yang pertama niat, dan yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah, karena puasa intinya menahan. Nah, tinggal ditambah niat, kemudian tahan. Tahan dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang sebelum kita masuk kepada yang membatalkan puasa, kita sunnah-sunnahnya puasa. Sunnanus shaumi, sunnah-sunnahnya puasa, wa Ramadan, dan sunnah-sunnahnya pada bulan Ramadan. Hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Ramadan. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Idza tayaqqanal ghurubu, ketika sudah yakin terbenam matahari. Ketika sudah yakin wah ini sudah terbenam, maka segera berbuka. Saya tidak ditunda-tunda, antar dulu. Nah, segera bi khilafi ma, berbeda kondisinya idza syakka, kalau dia ragu, ini udah masuk belum ya? Sudah masuk belum ya? Mungkin masih mendung, kelihatannya gelap. Nah, gelap, kemudian dia tidak tahu jam, waktu, sehingga dia ragu, ini sudah terbenam atau belum mataharinya. Fayajibu, maka wajib alaihi atasnya ayya'mala bil ihtiyat, dia untuk berhati-hati. Wa yu'akhiral fitra, dan dia mengakhirkan berbuka. Jadi kalau masih ragu-ragu, berarti harus ihtiyat itu berhati-hati. Jadi diakhirkan dulu berbukanya sampai betul-betul yakin wah ini sudah malam atau sudah terbenam matahari sempurna baru berbuka. Tapi kalau yakin, wah ini yakin sudah jelas jamnya atau memang sudah nampak matahari terbenam, maka segera berbuka. Segera dibatalkan. Tidak harus segera makan ya. Pokoknya berbuka, membatalkan puasa. Yang kedua, as-suhuru, makan sahur. Walau bijur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air saja. Sunnah sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, kata Nabi. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu barakah. Sebenarnya kan malas makan sahur tuh. Malas makan. Adalah dosa sahur. Walaupun sudah yakin kuat, tetapi ini karena ikut perintah Nabi, sunnah sahur walaupun cuma seteguk air saja. Wa yadkhulu, dan masuk waktu suhuri, waktu sahur, min muntasafil laili, mulai dari pertengahan malam. Jadi bukan habis tarawih langsung sahur, bukan. Itu belum masuk waktu. Mulai pertengahan malam, jam 12 baru mulai masuk waktu sahur. Jam 1 boleh sahur. Ini kok jam 10 itu belum dihitung sahur. Sehingga belum ada kesunahan, tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Kalau tadi berbuka disegerakan, kalau sahur diakhirkan.
bihaitsu la yafhushu ta'khir, sekiranya mengakhirkannya itu tidak sampai berlebihan. Maksudnya sampai mepet sekali dengan azan, nah itu berlebihan. Tapi maksudnya mengakhirkan tuh dari tidak di awal sekali jam 12 langsung sahur, itu terlalu awal. Maksudnya akhir jam 3, jam 4 itu sudah dihitung akhir. Jadi hitung akhir jam setengah 5, masih 30 menit sebelum azan, nah itu akhir. Sehingga maksudnya kekuatan, karena di antara tujuannya sahur adalah supaya lebih memberi kekuatan. Di samping yang pertama kita ikut Nabi, perintah Nabi, ngambil barokahnya. Kemudian yang kedua ada faedahnya supaya ada kekuatan. Tapi kalau sahurnya terlalu awal, kekuatannya sudah hilang duluan. Nah, begitu selesai subuh sudah kelaparan, sudah lemas. Nah itu wa yumsiku, kemudian dia segera imsak. Imsak itu artinya menahan. Sama imsak itu arti dari saum, dari puasa. Wa yumsiku, dan segera imsak, segera menahan, nadban secara sunnah, anil akli, dari makan, qabla al-fajri, sebelum fajar. Jadi sebelum fajar, sebelum adzan, segera imsak. Segera imsak, segera ditahan. Binahwi khamsina ayatan, seukuran membaca 50 ayat. Nah, ini sahabat-sahabat dulu begitu. Jadi mereka menahan makan bukan waktu azan bukan, tapi seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, itu kurang lebih berapa? Perkiraan sekitar 10 atau 15 menit. Nah, sebelum azan 10-15 menit sudah imsak, segera ditahan makannya, itu sunnah. Allahu Akbar. Kemudian al-fitru ala rutabi. Sunnah juga yang keempat, sunnah juga berbuka dengan kurma. Witron, dengan jumlah yang ganjil, 1 atau 3 atau 5, itu sunnah berbuka atau dianjurkan berbuka dengan rutab atau kurma. Fayuqaddimuhu awalan, maka dia mendahulukan rutab itu, mendahulukan kurma itu awalan, pertama kali. Bukan minum dulu, kurma dulu baru minum. Fa'il lam yajid, kalau dia tidak menemukan rutab, kalau rutab itu kurma yang sudah matang, ya dah. Kalau misalkan tidak ada kurma yang matang, fabusrin, maka kurma yang masih mentah atau kurma yang belum matang lah, busr. Fatamrin, kemudian tamar juga kurma tapi tingkat kematangan yang berbeda. Kemudian famain, setelah itu baru air. Jadi tiga tahapan, kurma yang ranum lah kalau rutab ya. Kemudian kurma yang agak mentah, kemudian kurma yang matang. Kurma, kalau tidak nemu baru air. Fama izamzam pertama, kemudian lebih utama air zam-zam, kemudian famain, setelah itu air biasa. Kalau ada ketemu air zam-zam, air biasa. Fahulwin, kemudian yang manis-manis. Fahalwa, dan juga halwa, manisan. Kalau al-hulwu, perbedaannya hulwu dengan halwa. Kalau hulwu itu wahwa malam tamassun nar, yang manis, makanan manis yang tidak dimasak, tidak diolah oleh api. Ka'asalin, seperti madu, wazabib, dan kismis. Makanan yang manis yang nggak pakai diolah dan olahannya tidak menggunakan api. Madu asli memang manis, kemudian kismis tadi memang asli manis. Kalau halwa atau manisan, wahwa ma masathun nar, yaitu makanan yang sudah diolah api. Kemudian yang kelima, sunnah al-ityan bidu'ail iftar, membaca doa berbuka. Wahwa, doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Allahumma, ya Allah, laka, untuk engkau, sumtu, aku puasa. Aku puasa untuk engkau ya Allah. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa ala rizkika, dan dengan rizkimu aftartu, aku berbuka.
Dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, itu ditambah lagi. Dhahaba, telah hilang al-dhama'u, kehausan, wabtallat, dan jadi basah, jadi segar lagi, al-uruqu, urat-urat. Awalnya uratnya kering, kerontang, begitu minum air langsung basah lagi. Wa thabatal ajru, dan telah tetap al-ajru, pahala insyaallah. Ada tambahan lagi, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Wa yad'u, dan dia doa bima syaa, dengan apapun doa yang dia mau. Ya, dengan doa-doa yang maksur dari Nabi tadi, Allahumma laka sumtu dhahabat dhama'u, seterusnya. Nah, kemudian juga doa waktu berbuka itu banyak doa apapun yang kita mau. Yang keenam, sunnah juga atau dianjurkan taftirus shaimin, memberi buka puasa, memberi buka puasa kepada orang-orang yang sedang berpuasa. 5, karena ada hadis fihi, tentang taftir, tentang memberikan buka puasa, minal ajril kabir, yaitu berupa ganjaran yang besar. Kemudian yang ketujuh, sunnah juga al-ightisalu, mandi minal janabati, dari junub, qabla fajri, sebelum fajar. Khurujan minal khilaf, sebagai sikap kita keluar dari perbedaan pendapat. Dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, orang yang sedang junub, orang yang misalkan suami istri habis hubungan suami istri malam itu, kemudian bangun-bangun sudah mau imsak, belum sempat mandi, gimana? Boleh, silakan makan dulu, sahur dulu, nah, kemudian selepas itu baru mandi. Walaupun selepas sudah keburu adzan, maka puasanya sah, walaupun dia dalam kondisi junub. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak sah puasa dalam kondisi junub itu, maka sunnah mandi sebelum fajar. Kalau misalkan dalam kondisi junub hadas besar, habis berhubungan, kemudian sebelum fajar disunahkan mandi dulu, supaya sikap ini sikap keluar dari perbedaan pendapat. Tapi kalau kita misalkan tidak mandi, puasanya sah, tetapi yang sikap seperti ini masih jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sah apa tidak puasanya itu kalau dalam kondisi junub, belum mandi. Tapi dalam mazhab kita sah saja. Kemudian yang ke-8, al-ightisalu, mandi kullalailatin, setiap malam, min layali Ramadan, dari malam-malam Ramadan. Setiap malam mandi, ba'dal maghrib, selepas maghrib, likai yang syatal lil qiyam, supaya dia semangat untuk qiyamul lail, untuk sholat tarawih. Dia habis mandi, habis maghrib mandi. Tapi kalau sebelum maghrib sudah mandi, tidak apa-apa. Intinya maksudnya tujuannya supaya menyemangati, seger. Ini bukan kondisinya udah lemes, sudah ngantuk baru tarawih, maka akhirnya makin lemes. Tetapi menyikapi ini tarawih nih agak panjang atau agak lama, maka supaya semangat mandi dulu, seger. Kemudian yang ke-9, al-muhafadzah, menjaga ala sholati tarawih, terhadap mengerjakan sholat tarawih. Jadi senantiasa menjaga, mengistiqomahkan, min awwali lailatin, mulai dari awal malam, ila akhir lailatin, sampai akhir malam. Jadi waktunya tarawih itu ya termasuk sholat malam, mulai selepas isya, itu sudah terhitung sholat malam. Jadi mau tarawih awal malam, habis isya langsung, atau akhir malam, jam 12, jam 1, jam 2, baru mulai tarawih, juga tidak masalah. Biasanya di daerah-daerah Jazirah Arab biasanya begitu, akhir mereka habis tarawih, tidur dulu, istirahat dulu, tengah malam baru bangun untuk sholat tarawih. Mereka habis isya tuh tidur dulu, kemudian habis tengah malam baru tarawih sampai sahur. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man qama ramadhana, barang siapa yang qama, menghidupkan malam Ramadhana, pada bulan Ramadan, imanan, dalam kondisi iman yang kuat, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira, maka diampuni lahu untuknya, ma, dosa-dosa taqaddama yang telah lewat, min dzambihi, dari dosa-dosanya.
Wal maqsudu, yang dimaksud bi qiyami Ramadan, dengan qiyam Ramadan itu apa? Sholatul tarawih adalah salat tarawih. Jadi yang dikatakan man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, maksudnya salat tarawih. Insyaallah. Tapi tetap ya tarawih itu sunnah. Tarawih itu sunnah. Jangan sampai kita apa namanya ya, merasa bahwa mentang-mentang kita tarawih itu lebih utama daripada orang. Ada yang di luar masjid, nah, dia kepingin tarawih tapi dia harus kerjanya malam. Nah, itu juga ada kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Nah, itu juga maksudnya kita jangan sampai merasa dengan tarawih kita, dengan amalan-amalan kita lebih baik daripada orang yang nampaknya tidak amal. Nampaknya tidak amal. Allahu Akbar. Kemudian nomor 10, sunnahnya ta'akkudul muhafadzah. Ta'akkudul muhafadzah, lebih kuat lagi menjaga ala salatil witri atau salat witir. Di luar Ramadan saja salat witir itu sunnah. Salat witir itu sunnah. Dan itu sunnahnya yang muakkadah, sunnahnya yang dikuatkan. Kemudian kalau dalam mazhab Hanafi, itu witir itu namanya wajib. Kalau dalam mazhab Hanafi, antara fardu dengan wajib itu berbeda. Kalau kita istilah fardu dengan wajib kan sama, salat fardu, salat wajib sama. Tapi kalau mazhab Hanafi, pengistilahan fardu dengan wajib itu berbeda. Nah, jadi kalau fardu itu ya salat 5 waktu itu fardu. Tapi kalau wajib itu masih di atasnya sunnah, nah, itu namanya wajib. Itu salat witir itu wajib hukumnya. Maka dalam mazhab kita juga sunnah dan muakkadah, sunnah yang dikuatkan, Nabi tidak pernah tinggalkan. Maka dalam bulan Ramadan ta'akkud, lebih dikuatkan lagi. Wa yakhtassu, dan ada kekhususan. Witru Ramadan, witirnya Ramadan bi thalathi khususiyat, dengan 3 kekhususan. Nah, kalau witirnya biasa, witir selain bulan Ramadan, ya pokoknya salat sunnah, ganjil, mau 1, 3, 5, terserah. Tapi kalau bulan Ramadan ada 3 kekhususan. Yang pertama, annahu tusannu fihil jamaah. Yang pertama, sunnah dikerjakan dengan berjamaah. Sunnah dikerjakan berjamaah. Kemudian yang kedua, wa yusannu fihil jahru, dan disunahkan untuk membaca dengan jahar. Bacanya jahar, suaranya keras. Kemudian yang ketiga, wa yusannu fihil kunutu fin nisfil akhir min Ramadan. Disunnahkan mulai malam 16 sampai akhir Ramadan sunnah kunut. Itu kekhususan witir pada bulan Ramadan. 3. Yang pertama sunnah jamaah, yang kedua sunnah suaranya jahar, kemudian yang ketiga sunnah kunut mulai 16, malam ke-16 sampai terakhir. Kemudian yang ke-11, kesunahannya al-iktsaru, memperbanyak min tilawatil Quran, dari membaca Al-Quran bitadabburin, dengan tadabbur, dengan mengangan-angan. Baca Quran itu bagus, baik. Tambah lagi kalau dengan tadabbur, dengan mengangan-angan maknanya. Maca Quran lan maknane, itu obat hati. Itu bukan hanya lagu-lagu ya, itu disebutkan di dalam kitab tasawuf tuh. Memang obatnya hati, supaya menjadi terang deh, maca Quran lan maknane. Baca Quran sambil direnungi maknanya. Kadang-kadang kita Fatihah aja nggak begitu tahu maknanya, kan gitu. Nah, udah berkali-kali, udah puluhan tahun baca Fatihah, tapi tidak begitu ngerti makna Al-Quran. Maka penting kita, ya mungkin paling enggak kalau belum bisa bahasa Arab, lihat terjemahnya. Oh, ayat ini maknanya begini, ayat ini. Itu namanya tadabbur. Sehingga merasa betul-betul bulan Ramadan itu bulan interaksi dengan Al-Quran lebih intens. Waqad warada fil athar, ada riwayat dalam hadis, Ramadhanu syahrul Quran, Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ini sudah masyhur sekali nih, nah, siapapun tahu. Kemudian yang ke-12, sunnahnya al-iktsar, memperbanyak minas sunan, dari amalan-amalan sunnah. Karawatibis salawat, seperti salat rawatib, wa salatid duha, dan salat duha, wa tasbih, salat tasbih, wal awabin, dan salat awabin. Salat awabin tahu? Salat awabin itu salat 6 rakaat selepas maghrib. Nah, selepas salat sunnah maghrib,
Itu ada sholat namanya awabin. Intinya sholat awabin itu menghidupkan antara waktu maghrib sampai isya dengan sholat sunnah. Itu namanya sholat awabin. Yang masyhur jumlah rakaatnya itu 6 rakaat. Nah, 6 rakaat. Ya kan pendek waktu maghrib sampai isya, nah, itu 6 rakaat. Yang panjang-panjang sampai isya sambil menunggu isya, nah, itu sholat awabin. Kemudian yang ke-13 al-iksar, memperbanyak minal a'mal shalihah, dari amal-amal soleh, kas sedekah seperti sedekah, wasilaturrahim, dan menyambung hubungan persaudaraan, wa huduri majalisil ilmi, dan hadir di majelis-majelis ilmu, wal i'tikaf, dan i'tikaf, wal i'timar, dan umrah, sunnah umrah kalau punya kemampuan umrah, berangkat umrah, wal iqbali 'ala Allah, dan menghadap kepada Allah. Banyak menghadap kepada Allah. Bihifdzil qalbi, caranya dengan apa? Dengan menjaga hati, wal jawarihi, dan anggota tubuh, wad da'awat, dan memperbanyak doa al ma'thurah, yang warid dari Nabi. Maksudnya doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi langsung, redaksinya seperti apa, itu diperbanyak. Jadi doa yang diajarkan dari Nabi redaksinya itu lebih utama daripada doa yang dibuat-buat sendiri. Walaupun doa itu bebas. Atau misalkan kita banyak doa-doa yang dalam Al-Quran. Kita cari di Quran tuh, Rabbana itu apa aja? Rabbana atina fid dunya hasanah, ada Rabbana taqabbal minna, Rabbana hab lana min azwajina. Nah, itu lafaz-lafaz doa itu, karena itu disebutkan dalam Al-Quran, itu lebih utama dibandingkan doa-doa yang kita buat sendiri. Walaupun boleh-boleh saja. Walaupun boleh-boleh saja. Kemudian yang ke-14 al-ijtihadu, bersungguh-sungguh, fil ashril awakhir, pada 10 akhir, wa taharri lailatul qadri, dan berjaga atau apa namanya mengintai malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, fiha, pada 10 akhir malam itu, 10 malam akhir, wa fi autariha, dan pada malam-malam ganjil, akadu, lebih dikuatkan, lebih diutamakan. Pertama, bersungguh-sungguh di 10 akhir malam, mulai dari malam 21, 22, 23 terus, semuanya 10. Kalau enggak, atau ditambah lagi ketika malam ganjil, itu lebih sungguh-sungguh lagi. Kemudian yang ke-15, taharril iftar alal halal, mengusahakan untuk berbuka, bersungguh-sungguh untuk berbuka ala halalin, dengan makanan yang halal. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-16, at-tausi'ah, meluaskan alal ayal, terhadap rezekinya atau biayanya keluarga. Waktu Ramadan agak longgar, dilonggarkan. Biasanya dikasih uang makan sekian, maka untuk Ramadan sunnah tausi'ah, diluaskan. Tambah lagi 2 kali lipat. Insyaallah. Kemudian yang ke-17, tarkul laghwi, meninggalkan guyon, wal musyatamati, dan saling mencaci. Guyon atau pokoknya bermain-main yang tidak ada faedahnya, dan juga saling mencaci, itu ditinggalkan. Fa in syatamahu ahadun, kalau mencacinya, ada orang yang mencaci dia, fayatadzakaru, maka dia hendaknya mengingat-ingat, biqalbihi, dengan hatinya, annahu, bahwa dia shaimun, sedang puasa. Shaimun, sedang puasa. Faidatun, ada faidah terakhir. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, Shahibul Ihya, yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, yang qasimu, terbagi as-shaumu, puasa, ila thalathati aqsam, terhadap 3 bagian. Puasa itu ada 3 macam. Yang pertama, shaumul umum, puasa umum. Al-awam, yaitu puasanya orang awam, orang biasa. Ini tingkatan paling rendah. Wa huwa, puasa umum itu apa? As-shaumu, menjaga diri, anil mufattirat, dari hal yang membatalkan puasa, al-mubtilati, yang membatalkan lisomi, terhadap puasa. Udah, itu saja. Jadi jaga
nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan intim, tidak. Pokoknya segitu. Nah, itu puasa umum. Pokoknya ya kita inilah puasa. Sahur terus yang penting nggak batal puasanya, puasa umum. Yang kemudian yang kedua, shaumul khusus. Ini puasa yang khusus. Al khawasu yaitu puasanya orang khusus juga. Wahwa yaitu as-saumu berpuasa anil ma'asi dari maksiat-maksiat. Tentunya. Misalnya ya kita kebanyakan kita walaupun puasa nggak batal puasanya, tetapi tentu ada maksiat-maksiatnya. Mulutnya mungkin bicara kotor, atau mungkin sempat berbohong, atau mungkin matanya melihat yang tidak boleh, tidak diizinkan untuk dilihat, atau telinganya mendengar yang diharamkan untuk dengar. Itu maksiat. Puasanya batal? Tidak batal, tetapi nilainya berkurang. Tapi kalau orang khusus itu betul-betul sampai dia maksiat, semua maksiat nggak dikerjakan. Puasanya enggak. Puasanya dijaga, kemudian ditambah lagi jaga anggota tubuh dari maksiat apapun. Tangannya nggak jahil sama orang, kakinya nggak melangkah kepada yang tidak diridai Allah, telinganya begitu juga, matanya begitu juga, lisannya, hidungnya, semua. Kemudian yang ketiga, saumu khususil khusus. Ada 3 lagi, ada yang lebih tinggi lagi. Puasanya orang khusus yang lebih khusus. Nah, orang udah nahan dari maksiat, ya coba orang yang sudah puasa dan nggak maksiat, itu udah top. Yang ada yang lebih top lagi, lebih khusus lagi. Wahwa yaitu as-saumu berpuasa amma siwallah dari hal-hal selain Allah. Hatinya puasa dari hal-hal selain Allah. Jadi hanya Allah sih isinya. Sama selain Allah dia puasa, dia alerginya nggak mau. Sehingga maksudnya 24 jam hatinya tuh hanya menghadap kepada Allah, tidak pernah nggak menghadap kepada Allah. Jadi tidak pernah lengah hatinya itu dari menghadap kepada Allah, sehingga dia puasa sampai hatinya condong kepada kantornya atau kepada istrinya atau kepada siapa. Itu berarti dah batal puasa khususnya. Kalau puasa secara syariatnya dia tidak batal. Tapi ini ya tentunya puasanya orang-orang yang muqarrab, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kita perlu tahu supaya kita bisa ngukur level puasa kita tuh masih di mana. Ya, paling ya kita nih masih umum lah, jauh untuk jaga diri dari maksiat, tapi tentu kita belajar mengusahakan tidak hanya puasa secara zahir, maksudnya secara syariatnya saja, tetapi kita jaga juga belajar mengusahakan puasa jawarih, puasa anggota tubuh dari hal-hal yang maksiat. Wallahu a'lam, itu masih sunnah-sunnahnya puasa. Masih ada makruh-makruhnya dan ada yang batalkan puasa. Tapi di sini ada yang bertanya? Monggo. Nggih. Di terawih itu pernah baca, pernah dengar langsung saya firman. Iya. Maafin. Jadi itu di kita berjanji secara umum dan dalam prakteknya ada dalam orang sunatan ini dan nikahan. Baik. Yang pertama tadi tentang witir ya. Salat witir itu salat yang dikerjakan dengan jumlah yang ganjil. Salat sunnah dikerjakan dengan jumlah yang ganjil. Nah, kemudian cara mengerjakan salat witir itu ada 2 macam. Yang pertama al-waslu.
Al-waslu atau wasol itu artinya nyambung. Nyambung. Kita mau sholat witir 5 rakaat. Maka langsung 5 rakaat. Takbir, Allahu Akbar terus sampai rakaat kelima 1 kali salam. Itu namanya nyambung. Itu al-waslu 1 kali salam. 5 rakaat 1 kali salam. Nah, kemudian yang kedua caranya al-faslu dengan memisah. Memisah. Nah, maksud pisah itu yang di kriteria pisah itu adalah salam terakhir, rakaat terakhir. Nah, jadi kalau 5 rakaat mau dipisah maka 2, 2, 1. Itu namanya terpisah. Kalau misalkan kita sholatnya 3, maka 3 juga kalau 3 rakaat maka caranya mengerjakan juga 2 macam. Yang pertama langsung dikerjakan 1 kali salam bisa. Kemudian bisa juga dipisah. Nah, kalau 3 langsung 1 kali salam seperti yang sudah pernah kita kerjakan, atau dipisah ya 2 kemudian 1. Mana yang lebih utama? Nah, mana yang lebih utama? Lebih utama para ulama itu berdasarkan ada kaidah di dalam usul fikih itu kaidah. Kaidahnya makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Amalan yang lebih banyak fi'ilnya, lebih banyak gerakannya, kerjaannya, maka keutamaannya lebih besar, lebih banyak. Orang yang rumahnya dekat sama masjid, dia jalan. Atau rumahnya jauh, mana lebih utama? Yang jauh, karena langkahnya lebih banyak. Langkahnya lebih banyak. Begitu juga witir. Dengan 3 rakaat 1 kali salam, dengan 3 rakaat 2 kali salam, mana banyak amalnya, kerjaannya, gerakannya, 2 kali salam. Nah, maka ulama-ulama kita di Syafi'i itu menganjurkan untuk dipisah 2 kali salam. Tapi tidak masalah, tinggal kesepakatan kita saja. Kalau misalkan kita mau langsung aja 1 kali salam, oke, tidak masalah. Nah, karena ini untuk kenyamanan bersama berjamaah, nah, tinggal disepakati mau 1 kali salam, 1 kali salam kalau enggak. Tetapi perlu kita tahu bahwa yang lebih utama adalah dengan 2 kali salam, karena kaidahnya begitu, makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Amalan yang sama-sama jalan ke masjid, beda 1 langkah, yang ini langkahnya 10, yang ini langkahnya 11, maka lebih utama yang langkahnya 11. Nah, walaupun rumahnya jajar aja, rumahnya jajar, 1 langkahnya lebih banyak 3 langkah, maka yang lebih banyak 3 langkah itu lebih utama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Taraweh. Maksudnya selepas witir tidak ada sholat lagi. Memang perintah Nabi, ij'alu akhir sholatikum bil laili witra. Jadikan akhir sholat malam kalian tuh adalah witir, gitu. Jadikan akhir sholat malam kalian itu adalah witir. Lalu kemudian kalau misalkan habis sholat witir, apakah boleh sholat lagi? Jadi para ulama membahas, ini perintah hukumnya wajib atau tidak wajib. Ternyata hukumnya itu anjuran, bahwa diusahakan sholat malam itu akhirnya adalah sholat witir. Tapi kalau misalkan setelah witir bangun lagi untuk mengerjakan sholat lagi, itu tidak apa-apa. Itu kebiasaannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini 2 sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar, beliau ini biasa sholat witir itu sebelum tidur. Habis sholat isya, sholat sunnah, terus witir. Kemudian tidur. Terus apakah Abu Bakar gak bangun sebelum subuh? Pasti bangun, wali seperti beliau. Nah, dan itu sholat lagi. Kemudian kalau Sayyidina Umar, beliau witir itu mesti habis tidur. Maksudnya waktu tahajud, habis bangun tidur sebelum subuh, tahajud kemudian sholat witir. Maka dua-duanya laporan kepada Nabi, cerita, Sayyidina Abu Bakar begini, kemudian Sayyidina Umar begini. Mana yang benar nih? Nah, Nabi muji dua-duanya. Abu Bakar, kamu ngambil jalan kehati-hatian. Sayyidina Umar, kamu ngambil jalan ke mantepan diri, ke percaya diri. Karena percaya diri bangun, maka kamu ngambil yang akhir malam.
Kalau Abu Bakar, kamu hati-hati, siapa tahu enggak bangun, bablas. Maka mengerjakan witir di awal malam. Tapi nanti selepas bangun tidur, waktu tahajud, sebelum subuh bangun lagi, sholat lagi, maka boleh. Tetapi tidak lagi ditutup dengan witir. Karena witir itu sudah tadi. Jadi sebelum tidur saya witir. Kemudian bangun tahajud jam 3 atau jam setengah 4, bangun, mau sholat. Wah, boleh nggak sholat lagi nih? Boleh, tetapi jangan witir lah lagi. Satu kali, satu malam itu satu kali witir. Satu kantor itu satu kali witir. Itu nggih. Nah, kemudian tadi yang berjanji apa tadi? Nggih, secara umum isi kita berjanji itu isinya adalah cerita tentang kelahiran Nabi. Itu saja. Nah, kemudian kenapa kok di tradisi kita itu ada mahalul qiyam, kemudian ada juga potong rambut digunakan ketika akikah dan seterusnya. Yang pertama, mahalul qiyam itu para ulama, gitu. Dalam kitab berjanji juga begitu. Hadza wa qad istahsanal qiyama 'inda dzikri maulidihil syarif a'immatun dawur riwayati wa rawiyah. Para ulama-ulama istahsanal qiyam, menganggap baik berdiri. Qiyam itu berdiri. Nah, menganggap berdiri 'inda dzikri maulidihi syarif, ketika menceritakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu seperti kayak, ya sebenarnya berdiri tidak masalah, tapi para ulama menganggap bagus, baik berdiri itu. Seperti kondisi ketika kita ada tamu agung, kita sedang duduk sini, terus kiai datang, terus kita, insyaallah, assalamualaikum, kita salaman berdiri. Nah, imajinasinya orang yang membaca maulid itu ketika Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, maka imajinasinya begitu. Imajinasi ketika Nabi lahir, nampak, muncul, maka kemudian kita berdiri. Maka waktunya mahalul qiyam itu ketika fasalnya itu ketika walamma tamma min hamli, ketika sudah selesai sempurna hamilnya 9 bulan seterusnya. Maka kemudian kalau di Simtud Duror, wa barazal hamidul mahmud mud'inan lillahi bitta'zimi wassujud. Wa baraza, dan lahir al-hamidul mahmud, orang yang selalu memuji Allah dan selalu terpuji oleh Allah. Mud'inan lillahi bitta'zimi wassujud, kemudian dalam kondisi sujud. Maksudnya kondisi Nabi lahir. Ketika pas baca itu, maka dianjurkan untuk berdiri. Dalilnya tidak ada, dalilnya sunnah secara hadis tidak ada. Tapi ulama menganjurkan. Sebagaimana kita ketika kedatangan tamu agung yang nyata, kita sikapnya itu berdiri, maka imajinasi. Ini tentang rasa saja, tentang rasa. Rasa ketika kita membaca Nabi lahir, seakan-akan rasa memang Nabi lahir. Sehingga kita berdiri. Nah, itu dijalankan oleh para ulama-ulama. Sehingga itu namanya mahallul qiyam, waktunya untuk berdiri, kemudian kita puji-puji Nabi, ya Nabi salam alaik, wahai Nabi, semoga keselamatan atas engkau. Begitu. Ini dalilnya secara Quran, hadis tidak ada, tapi ini masalah rasa saja. Merasa orang yang membaca maulid itu berdiri, merasakan Nabi lahir. Nah, kemudian kenapa dibaca waktu momen-momen tertentu kayak akikoh atau kemudian waktu walimah dan seterusnya, itu inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, ketika kita menceritakan orang soleh, kisah orang soleh nih. Masya Allah, saya menceritakan misalkan orang alim siapa begitu, maka rahmat turun. Kita tuh cerita tentang orang alim saja, itu semangat amal tuh agak tinggi. Gitu. Kita menceritakan Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan tuh itu belum menghatamkan Quran tuh 61 kali. Nah, 60 itu. Kok bisa? Iya. Kalau siang hatam 1 kali, malam hatam 1 kali. Ditambah setiap malam taraweh itu 1 juz. Sehingga jadi 60 kok 30 hari ya. 60 siang 1 kali, malam 1 kali,
kali 30, 60, tambah 1 kali khatam. Ketika taraweh itu 1 malam 1 juz. 60 1 kali. Kita cerita begitu saja. Wah, Masya Allah, masa saya nggak bisa. Nah, itu tangzilur rahmah, rahmat turun. Lagi mana kalau kita cerita tentang Nabi. Cerita tentang pimpinannya para Nabi. Pimpinannya orang-orang soleh. Tentu rahmat lebih banyak turun. Sehingga dibaca ketika momen-momen tertentu. Begitu juga niat tabarruk, niat membacakan sejarah Nabi kepada bayi yang baru lahir, kita supaya tujuannya supaya akhlak-akhlaknya Nabi, karomah-karomah, kemudian Nabi juga ikut terciprat kepada si bayi yang baru lahir. Jadi itu tujuan-tujuannya ulama-ulama kita membuat tradisi seperti itu. Tapi kalau secara umum gambaran Maulid Barzanji itu cuma itu saja, cerita Nabi lahir sampai Nabi sampai wafat, sampai hijrah lah, intinya begitu. Itu saja, nggak sama aja kayak kalau mau kita terjemahan bahasa Indonesia isinya itu aja, nggak ada lain. Nah, cuman istilahnya yang mudah untuk dibaca, kemudian bisa dinadakan supaya tidak terlalu bosen. Nah, akhirnya sebenarnya tidak beda dengan kitab-kitab sejarah Nabi yang tebal-tebal, yang berjilid-jilid, itu tidak jauh beda. Cuman Barzanji itu lebih ringkas, kemudian dibuat bahasanya itu biar bisa agak dikasih nada supaya tidak membosankan bagi yang membaca atau yang mendengar. Jadi baca waktu di momen-momen tertentu. Gitu nggih? Ada lain? Oke, baik, kita akhiri. Semoga Allah fahamkan kita semua. Allah beri taufik untuk mengamalkan dan istiqomah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.